melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Laila, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Pak Heru. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Nenggawangi, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya pada kegiatan percakapan pra-observasi kali ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan nanti. Di antaranya yang pertama adalah pada kegiatan pembelajaran observasi nanti Bapak akan mengajar di kelas berapa dan materi apa yang akan Bapak ajarkan? Insya Allah saya akan mengajar di kelas 5 mata pelajaran matematika, kemudian materinya pengumpulan data dan penyajian. Ya. Jadi di kelas 5 materinya tentang penyajian data, mata pelajaran matematika. Itu ya Pak. Nah, apakah Bapak sudah mempersiapkan modul ajarnya? Insya Allah lagi proses sedikit lagi. Oh ya. Nah, sebenarnya apa sih yang ingin Bapak capai atau tujuan Bapak dalam melakukan kegiatan percakapan kali ini? Dalam percakapan kali ini saya berharap dapat solusi dan dapat gambaran dan solusi terkait pembelajaran yang efektif. Oh, jadi yang ingin Bapak harapkan dari kegiatan ini adalah solusi bagaimana menciptakan pembelajaran yang efektif, itu ya Pak. Dari modul ajar yang telah Bapak susun, apa tujuan pembelajaran yang hendak ingin Bapak capai? Dari modul ajar yang sedang saya susun, mungkin untuk tujuan pembelajaran yaitu satu, melalui penayangan PowerPoint siswa dapat memahami arti data dan teknik penyajian. Kemudian yang kedua, mulai di kerja siswa dapat mengumpulkan data yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok siswa dapat menyajikan pengumpulan data melalui tabel frekuensi yang sederhana. Jadi ada 3 tujuan ya Pak. Yang pertama, melalui penayangan PPT siswa diharapkan mampu untuk mengetahui arti ya, dari data dan teknik penyajiannya. Yang kedua, melalui kegiatan unjuk kerja siswa mampu mengumpulkan data sederhana yang ada di lingkungan sekitar ya Pak. Untuk ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok diharapkan siswa tersebut mampu untuk menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi sederhana. Itu ya Pak ya. Nah, dari tujuan itu ada area pengembangan apa yang ingin Bapak kembangkan pada saat pembelajaran nanti? Dalam pembelajaran nanti mungkin saya ingin membantu proses pembelajaran yang efektif di kelas. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan di kelas itu mewujudkan pembelajaran yang efektif, gitu ya Pak. Nah, menurut Bapak sendiri pembelajaran yang efektif itu seperti apa? Menurut saya yang efektif itu yaitu pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran gitu. Jadi tujuan pembelajaran itu tercapai, selalu kalau tercapai selalu dikatakan efektif. Dikatakan efektif menurut Bapak apabila tujuan tersebut tercapai. Adakah indikator lain selain itu yang dikatakan pembelajaran yang efektif? Selain tujuan pembelajaran yang tercapai, juga pembelajaran efektif itu
seperti semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dan semangat dalam mengikuti pelajaran. Mungkin sebagian. Ya, bagus sekali Pak. Jadi selain tujuan tercapai, pada proses pembelajaran di kelasnya pun siswa terlihat aktif dan semangat dalam belajar. Begitu ya Pak ya? Nah, untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif di kelas itu, apa strategi yang Bapak lakukan? Strategi yang saya gunakan adalah dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi Bapak akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Selain itu, menurut Bapak, adakah strategi lain untuk menciptakan pembelajaran yang efektif itu? Yang lain mungkin saya menggunakan model pembelajaran CTL untuk virtual learning. Jadi selain pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PSE, Bapak juga akan menggunakan strategi contextual teaching learning ya Pak. Mengapa Bapak memilih strategi itu? Saya memilih CTL itu karena saya pikir untuk CTL ini mampu membuat siswa itu aktif atau terlibat dalam pembelajaran, karena CTL itu berhubungan dengan dunia nyata atau yang real gitu Bu, sehingga anak dapat motivasi, atau mungkin saya juga sebagai guru akan dapat dengan mudah melibatkan siswa dalam pembelajaran. Oh begitu ya Pak. Jadi dengan strategi CTL ini diharapkan murid dan Bapak yakin bahwa dengan CTL ini, karena hubungannya dengan lingkungan, dengan dunia nyata, maka akan mempermudah siswa dalam pembelajaran ya, sehingga pembelajaran akan efektif Ya, gitu ya. saya juga akan menggunakan media benda konkret. Oh bagus Pak. Jadi ini hubungannya dengan siswa sendiri ya Pak, bahwa siswa itu sangat ingin atau menginginkan situasi pembelajaran itu yang menyenangkan, sehingga Bapak akan menggunakan benda konkret dalam pembelajarannya. Adakah strategi yang lainnya Pak? Menurut saya mungkin cukup Bu. Oh, iya. Itu aja. Ya. Jadi dua strategi itu diharapkan nanti akan menciptakan pembelajaran yang efektif. Nah, adakah percakapan lain yang ingin kita diskusikan pada kesempatan kali ini Pak? Mungkin terima kasih. Cukup mungkin karena saya sudah mendapatkan solusi dan gambaran untuk pembelajaran yang efektif. Mungkin saya cukup. Jadi Bapak sudah menemukan solusi bahwa pembelajaran efektif itu tadi Bapak akan menentukan atau menerapkan dua strategi. Baik, kalau sudah cukup, kita akhiri saja percakapan kali ini. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya. Kita akhiri saja percakapan ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan praobservasi kali ini. Kita akan bertemu kembali pada video kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah.
kalian tadi ketika baris dua, kalian ada yang pilih emon sedih. Siapa yang sedih? Siapa? Kenapa Ari sedih? Hah? Kenapa? Oh, karena mau ditinggal sama mama. Kemana? Mau keluar? Mau ke Jawa. Ya, memang cepat pulang ya. Yang tidak hadir siapa tadi? Isman. Ya, tadi ada beberapa orang yang kirim siswa ke satu lomba. Namanya Arani sama Mais. Sakit ya. Ya. Sekarang sebelum dilanjut kita mau berdoa. Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan Tera pimpin doanya. Siap berdoa. Sekarang Bapak akan memeriksa kesiapan kalian. Coba semuanya berdiri. Bapak mau lihat bajunya ada yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan coba dimasukkan dulu. Silakan dulu kembali. Rapikan bangkumu. Rapi semua. Karena sudah menjadi kesepakatan kita bahwa kita sepakat terhadap nilai-nilai kebersihan. Maka itu silakan kalian lihat di sekeliling tempat kalian belajar apakah ada sampah. Kalau ada silakan ambil di buang keluar. Ya. Oke, ambil buang keluar. Kita sebagai warga negara yang baik, mari kita menyadari sebelum dilanjut ke materi, Bapak akan sedikit mengulas bahwa pada materi sebelumnya kita pernah mendata atau mempelajari tentang hobi atau kegemaran kalian. Pernah? Pernah. Atau kalian pernah mengukur tinggi badan, berat badan? Nah, itu adalah materi yang akan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari. Untuk hari ini kita akan mempelajari beberapa materi. Nah, Bapak akan sampaikan beberapa tujuan pembelajaran untuk materi kali ini. Simak. Yang pertama, setelah menyimak PowerPoint, kalian dapat memahami arti dari data dan teknik penyajiannya. Apa itu data? Terus bagaimana cara menyajikan? Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi serta didik dapat menyajikan hasil pengumpulan data menggunakan tabel frekuensi, ya, secara sederhana dengan benar. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. Apakah kalian sudah siap belajar? Siap.
Siap ya. Nah sekarang karena sekarang kalian sudah berkelompok sesuai kesiapan masing-masing, sudah kan? Yang kemarin Bapak kelompokkan, sudah ya, sudah siap. Kita sudah berkelompok sesuai dengan kesiapan belajar masing-masing. Selanjutnya Bapak akan hari ini akan mempelajari tentang data. Sesuai tujuan awal, tujuan pembelajaran pertama adalah kita akan mengetahui apa itu akan jelaskan. Data adalah sekumpulan informasi atau fakta yang dituliskan menggunakan kata, kalimat, angka, gambar atau simbol lainnya. Contoh, kita juga menggunakan angka. Contoh, kemarin kalian pernah diukur tinggi badan? Nah, berat badan? Hasilnya berupa kata, huruf atau angka? Itu adalah juga merupakan data. Untuk apa digunakannya? Bapak gunakan untuk mengisi di rapor data kalian. Nanti kelas 5A, kelas 1 ada nama misalkan kalian apa penyediaannya ya? Nah, Bapak, hari. Nah, sini menyajikan data. Nah, menyajikan data yang pertama itu dalam bentuk tabel. Di sini contoh misalkan nilai ulangan yang nilainya 6 ada berapa orang? 5. Yang nilainya 7 ada berapa orang? Yang nilainya 8 7 orang. Ini menyajikan data dalam bentuk tabel. Masih berkelompok. Nah. Ini 1, 2, 3. Silakan diamati, dibaca. Baca dulu. Sebelum stop, lepaskan apapun yang ada di tangan kalian, duduknya yang tegak, relax, tangannya jangan pegang apapun, simpan tangannya di atas paha kalian. Coba kita bayangkan kita berada di sebuah hutan. Saya dengan hitungan 1, 2, 3 selesai. Ya. Masih ada yang kurang konsentrasi, mungkin dia imajinasinya kurang. Yang jelas kita sudah melakukan sekarang. Salah satu, sekarang jangan lihat. Salah satu, ya. Jadi salah satu pesan kemudian untuk menuliskan data sesuai bola yang kalian pegang. Untuk warna merah silakan kelompok ini Rika silakan ke depan. Ini tuliskan ada berapa yang mengambil warna merah. Coba tangan. Coba Rika hitung yang warna merah berapa? Itu. Tulis. Untuk apa ini? Tabel. Coba Bapak tanya. Yang memilih apa yang memilih warna merah ada berapa orang? 7. Warna kuning? 6. Hijau? 5. Biru? 3. Ungu? 4. Jumlahnya 25. Ya, sekarang kita lanjut kalian ke LKPD yang Bapak lakukan. Ini sambil nambah ini lihat dulu. Persatukan.
mengetahui nilai UTS pelajaran matematika, kalian bikin tabel dari data tersebut, bikin kolom dulu. Nanti yang nilai pilih dari nilai yang terendah, nilai terendah berapa? 50 nomor 1. Frekuensinya berapa orang? Yang nilainya 50. Sekarang setelah kalian berdiskusi bersama teman kelompoknya, Bapak minta perwakilan satu orang tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh yang keras ya, yang lainnya dengerin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. 1. Menang. Yang menang hobinya dengan orang. 2. Sepak bola yang hobinya sepak bola ada 5 orang. 3. Badminton yang hobinya badminton ada 4 orang. 4. Senam yang hobinya senam ada 4 orang. 5. Atletik yang hobinya atletik ada 2 orang. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Langsung menanggapi atau sama yang kelompok A yang ini sama tidak? Yang tadi dengarkan sama. Jumlahnya berapa? 20. Oke, tepuk tangan. Sekarang untuk kelompok B, silakan siapa yang akan mewakili kelompoknya, kemudian kelompok yang lain dengarkan, nanti diminta konfirmasinya. Siap? Masuk ke depan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok B. Sama 50 ada 1 orang. Untuk kelompok A sama tidak jumlahnya? Kelompok B sama tidak? Sama, jumlahnya berapa? Berapa orang? Hah? Kelompok yang mana? Oh, ini. Sama? Oke, sama. Terima kasih. Alhamdulillah, diskusi sudah selesai. Kemudian presentasi juga sudah. Sekarang Bapak mau tanya sama kalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Ya. Apa yang kalian dapatkan hari ini? Mengenai apa? Data. Baik. Nah, terus teknik penyajiannya seperti apa? Tabel. Tabel ya. Untuk hari ini kita baru sampai ke bikin tabel ya. Selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak ada. Kemudian kita lanjut ke siap. Bapak akan beri soal, kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk. Di sini ada beberapa data, ya. Kalian tinggal melengkapi tabel berikut. Cara mengerjakannya seperti apa yang sudah kalian kerjakan di kelompok barusan. Silahkan diisi sesuai data yang tersedia. Siapkan pensilnya.
Tulis warna yang pertama apa dulu dah? Warna yang pertama merah, merah. Kemudian pada itu ada berapa? Baris pertama ada berapa? Ya, untuk pelajaran kali ini Bapak-bapak lihat kalian sangat semangat dan antusias. Dilihat dari hasil, alhamdulillah ya. Bapak tadi keliling, lihat hasil, nilainya bagus semua. Ya, tapi kalian cukup memahami apa yang Bapak sampaikan. Ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian ada tugas kerjakan di rumah, ya, untuk kerjakan PR. Sekarang selanjutnya Bapak akan sampaikan materi untuk pelajaran selanjutnya atau materi yang akan datang masih seputar data, ya, seputar data. Untuk yang akan kita bahas ke depan mungkin yang pertama itu adalah penyajian data berupa diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram gambar. Itu materi akan disampaikan pada materi selanjutnya. Nah, sekarang sebelum kita tutup, kita akan menyanyikan dulu lagu daerah, ya. Ya. Anu kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dipimpin oleh Dera. Silakan Dera pimpin doanya. Ya, berdoa.
pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Pak Heru sebagai rekan sejawat. Beliau adalah guru kelas 5 di SDN Limbarwangi, Kecamatan Redesari, Kabupaten Tasikmalaya. Dan juga saya didampingi oleh Ibu Neng. Beliau adalah ibu pengajar praktik CGP Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya kita saat ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas waktunya, baik kepada Ibu maupun kepada Bapak. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Setelah kemarin saya menjadi observer dari Pak Heru, betul ya Pak ya? Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin kita perbincangkan ya, dan tujuannya adalah untuk merefleksi dan mengevaluasi atas pembelajaran yang telah kita laksanakan pada minggu kemarin ya Pak. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak pada saat diobservasi kemarin Pak? Perasaan saya kemarin saat observasi, meskipun memang baru bulan kemarin, mungkin saya bulan belakang praktek yang dari PPG, tetap awalnya ada observasi. Orang yang mulai itu perasaan memang masih ada gugup lah Bu. Terus mungkin ya gimana lah, nggak seperti biasa ketika mengajar, ketika tidak ada yang observasi. Itu mungkin yang saya rasakan. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, mungkin ya di perjalanan pembelajaran agak mulai plong, terbiasa. Di awal-awal mungkin seperti itu, kadang ada yang lupa gimana gitu, lalu apalagi gitu, pikirkan seperti itu. Ya, itu mungkin perasaan yang dialami juga oleh guru-guru yang lain pada saat diobservasi. Ya wajar ya Pak ya. Dan sebelumnya kan pada percakapan observasi kita telah menyepakati ya Pak ya area pengembangan. Apakah Bapak bisa menceritakan kembali area pengembangan yang sudah Bapak kembangkan pada pembelajaran kemarin? Berdasarkan percakapan di awal, tanggal 1 kalau tidak salah, saya sudah menyampaikan area pengembangannya itu terkait memandu proses belajar mengajar yang efektif. Dan terdiri dari 3 indikator ya. Yang pertama terkait pembelajaran yang memandu siswa terkait sosio-emosional. Yang kedua terkait memandu siswa atau mendampingi siswa dalam belajar, terutama yang mungkin membutuhkan pendampingan. Kemudian yang ketiga penggunaan strategi pembelajaran. Jadi menurut Bapak yang sudah kita sepakati ya, pada saat itu ada 3. Yang pertama yaitu muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran. Yang kedua pendekatan dalam mendampingi murid, dan yang ketiga adalah penggunaan strategi pembelajaran. Nah, dari area pengembangan yang sudah direncanakan pada percakapan dulu, apakah setelah Bapak melakukan pembelajaran, apa yang Bapak rasakan? Apakah area pengembangan itu sudah tercapai Pak? Sejauh yang saya rasakan mungkin untuk indikator yang pertama terkait sosial emosional, ya saya akan nanti ketika itu melakukan di sebelum melanjutkan pembelajaran, saya mengajak siswa untuk berhenti sejenak, terus menyimpan semua alat tulis dan alat lainnya untuk pembelajaran, kemudian melakukan teknik stop, di mana teknik stop itu
untuk apa yang merefresh atau merelaksasikan apa yang ada di benak atau pikiran anak-anak supaya pembelajaran yang lanjutannya lebih fokus gitu. Terus yang kedua terkait pendampingan saya selama siswa dalam mengadakan materi kelompok ataupun mengerjakan soal evaluasi, saya telah laksanakan pendampingan atau scaffolding kepada beberapa siswa yang membutuhkan mungkin pendampingan atau bimbingan. Kemudian yang ketiga, untuk strategi pembelajaran, saya kebetulan waktu itu memang sudah disepakati menggunakan model pembelajaran kontekstual ini, di mana siswa itu dihadapkan kepada hal-hal yang sifatnya real atau yang berada di lingkungan sekitar siswa. Kemudian saya juga menggunakan benda konkret, terus siswa juga saya juga menggunakan PSE, pembelajaran sosial emosional yang didiferensiasikan dengan diferensiasi yang diintegrasikan dengan PSE. Ya, saya membuat kelompok berdasarkan kesiapan siswa dalam pembelajaran, di mana kemarin saya membagi ke dalam 3 kelompok untuk saya lakukan selama kemarin diobservasi. Jadi pengalaman Bapak dan yang Bapak rasakan, tujuan ini tercapai dengan area pengembangan itu dan penggunaan strategi ya. Untuk yang pertama, pembelajaran sosial emosional, Bapak telah berhasil dengan melakukan teknik stop pada saat pembelajaran agar siswa kembali fokus pada pembelajaran juga ya Pak. Kemudian yang kedua, untuk pendekatan dalam mendampingi murid, Bapak juga sudah melaksanakannya dengan baik melalui kegiatan pendampingan terhadap murid yang membutuhkan lebih pada saat belajar, baik itu individu secara kelompok. Dan untuk yang ketiga, area pengembangan penggunaan strategi pembelajaran, Bapak juga sudah berhasil karena dalam pembelajaran itu sudah melakukan strategi pembelajaran diferensiasi ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosio emosional. Selain itu, Bapak juga menggunakan strategi contextual learning karena dapat terbukti bahwa dengan pendekatan itu murid lebih efektif karena berdasarkan pada dunia nyata, gitu ya Pak ya. Nah, selain itu pengalaman Bapak, apa sih yang apakah ada hambatan pada saat mengajar kemarin? Sejauh yang saya alami mungkin tapi pertemuan biasa ya. Terus kemarin juga waktu observasi, jangankan waktu observasi, mungkin kalau yang saya alami itu siswa itu untuk yang saya rasakan masih kurang percaya diri ketika siswa disuruh menampilkan atau mempresentasikan hasil kerjanya. Itu mungkin yang saya percaya diri saya itu masih kurang gitu, masih perlu kita dorong atau kasih semangat gitu, nggak sampai ke siapa yang presentasi. Kan harapan kita itu sebagai guru pengennya semua gitu, langsung tangan, tapi kan yang saya rasakan paling beberapa orang itu juga dia itu masih mau. Nah, menurut Bapak, kenapa ada beberapa siswa yang kurang percaya diri pada saat akan melakukan presentasi ke depan kelas? Mungkin yang pertama itu saya sebagai guru, mungkin anak kurang termotivasi bisa jadi. Kemudian yang kedua bisa juga karena kurang. Jadi menurut Bapak, siswa kurang percaya diri karena kurang adanya motivasi juga dari lingkungan gitu ya Pak ya. Nah, langkah apa yang akan Bapak lakukan agar kedepannya siswa itu lebih termotivasi dan lebih percaya diri? Ya, untuk langkah ke depan mungkin saya sebagai guru akan terus tidak henti-hentinya memotivasi siswa
memberikan dorongan juga memberikan lebih banyak waktu untuk siswa dapat mengekspresikan apa-apa yang ada pada dirinya, contoh misalkan di materi-materi yang lain. Saya akan menyuruh siswa itu maju ke depan, mungkin dalam satu tahap maju per kelompok atau bisa juga per bangku. Nanti kan kalau misalkan siswa sudah merasa tidak gugup lagi naik maju ke depan, mungkin nanti saya akan terus usahakan untuk dapat maju ke depan itu sendiri secara individu. Jadi strategi yang Bapak lakukan untuk mengatasi murid yang kurang percaya diri, saya dapat simpulkan bahwa Bapak itu akan selalu memotivasi dan membiasakan dalam pelajaran-pelajaran yang lain agar siswa itu terbiasa ke depan, Pak ya. Jadi bisa karena kebiasaan begitu ya, Pak ya. Ya. Selain itu, adakah hal lain yang menjadi hambatan pada saat mengajar, Pak? Untuk waktu kemarin itu saya kira cukup ya, karena memang saya sudah mempersiapkan siswa itu dikelompokkan berdasarkan kesiapan belajar. Jadi apa yang saya sampaikan itu karena mungkin berdasarkan kesiapan itu kayak kan saya juga masih LKPD juga berdasarkan kesiapan anak. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya gerakan kerja kelompok, jadi si anak yang kesiapannya lebih siap atau yang kesiapannya rendah itu saya perhatikan kemarin udah udah sesuai gitu. Jadi kalau misalkan disamakan LKPD siswa itu mungkin untuk yang kesiapan rendah itu kebanyakan diam, tapi untuk kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi dengan strategi yang Bapak gunakan yaitu membedakan LKPD sesuai dengan kesiapan belajar, menurut Bapak itu sudah berhasil ya, Pak. Jadi dengan LKPD yang berbeda itu semua siswa dapat mengerjakannya tepat waktu dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Begitu ya, Pak. Terima kasih. Kalau ada lagi mungkin yang ingin diceritakan pengalaman Bapak. Mungkin seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Bapak telah memberikan perasaan dan pengalamannya pada saat diobservasi kemarin. Dan sekarang saya akan mengkonfirmasi jawaban Bapak dengan hasil pengamatan dari saya. Jadi berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, bahwa ada 3 area pengembangan itu saya rasa sudah tercapai ya Pak. Tadi dari mulai perkembangan sosio-emosional, kemudian pendampingan murid, dan juga dari strategi pembelajarannya. Nah, sebenarnya secara umum yang saya lihat pada saat pembelajaran kemarin itu Bapak sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alur yang ada pada modul ajar dan sesuai dengan tujuan yang dicantumkan, gitu ya Pak. Tapi karena kita sepakat pada awal itu ada 3 area pengembangan, jadi saya akan fokus pada 3 area pengembangan tersebut. Dan sangat sesuai sekali dengan apa yang Bapak ceritakan dan hasil dari pengamatan saya, bahwa untuk poin nomor 1 yaitu pembelajaran sosial emosional, Bapak telah menerapkan teknik STOP. Dan sebelumnya juga kan Bapak mengarahkan siswa untuk menempelkan tangan pada papan emotion gitu, dan setelah di kelas mengkonfirmasi perasaan mereka sebelum belajar. Nah itu juga saya rasa sudah mewakili pembelajaran sosial emosional pada murid. Selanjutnya untuk area pengembangan yang kedua yaitu tentang pendampingan terhadap murid ya. Bapak sudah melaksanakannya, yaitu dengan kegiatan pada saat pembelajaran kelompok. Bapak pada kelompok siswa yang dirasa
kelompok itu adalah kelompok yang masih rendah pemahamannya atau kesiapannya, maka Bapak mendampingi mereka ya. Selain itu juga, selain dalam kelompok, Bapak mendampingi pembelajaran pada saat murid melakukan evaluasi. Jadi secara individu Bapak mengelilingi kelas, kemudian melihat siapa yang membutuhkan, dan itu sudah sangat bagus ya Pak ya, dan sudah sesuai mungkin yang Bapak utarakan tadi. Dan yang terakhir, dari segi strategi pembelajaran, bahwasannya strategi pembelajaran yang dilakukan itu berdiferensiasi ya, dengan tekniknya itu memberikan LKPD dengan level yang berbeda sesuai dengan kesiapan. Dan itu juga sudah terlihat dari semua kelompok sudah mengerjakan ya, karena dengan demikian pengelompokan itu juga telah berhasil gitu ya Pak, karena terlihat semuanya dapat mengerjakan seperti itu. Selain itu, untuk strategi pembelajaran tadi kan Bapak menggunakan strategi pembelajaran kontekstual, di mana strategi ini mengaitkan pembelajaran dengan dunia nyata. Dan pada saat kemarin Bapak menggunakan bola ya sebagai alat peraga, sehingga murid itu lebih memahami konsep yang diberikan tentang pengolahan data. Jadi kalau siswa diberikan secara kontekstual, artinya yang lebih dekat dengan diri mereka, maka pemahamannya pun akan lebih mendalam. Saya rasa itu. Jadi antara jawaban Bapak dengan hasil pengamatan dari saya itu sudah cocok, dan intinya pada pelaksanaan pembelajaran kemarin, observasi kelas kemarin itu sudah berjalan lancar. Bapak sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan, dan dapat dikatakan bahwa pembelajaran itu telah berhasil. Begitu. Selanjutnya, tindak lanjut dari pelaksanaan observasi kelas kemarin. Di sini ada beberapa hal ya Pak yang mungkin perlu ditingkatkan ataupun ada yang harus dipertahankan gitu ya Pak. Untuk aktivitas pengembangannya, mungkin dari Bapak apa yang ingin lebih ditingkatkan? Baik Bapak, dari percakapan tadi bahwa Bapak menyebutkan masih ada hambatan, yaitu masih ada siswa yang kurang termotivasi dan kurang percaya diri pada saat melakukan presentasi ke depan kelas. Mungkinkah ada rencana dari Bapak untuk lebih memotivasi siswa sehingga siswa itu lebih percaya diri? Insya Allah mungkin untuk kedepannya, selain saya memotivasi lewat kata-kata atau reward, atau mungkin saya akan juga mencoba untuk meningkatkan motivasi mereka itu dengan beberapa teknik, mungkin secara acak atau dalam permainan, supaya lebih termotivasi dan semangat lagi kalau di mempersiapkan. Nah, dari strategi yang akan Bapak kembangkan ke depan, ukuran keberhasilan yang dirasakan akan berhasil itu seperti apa? Jika siswa itu seperti apa? Ketika siswa yang diberi giliran atau giliran ke depan mempresentasikan dalam mereka tidak lagi memberi alasan atau tidak lagi waktu untuk ke depan gitu. Jadi mereka langsung sigap, langsung berdiri, langsung siap. Mungkin yang saya harapkan atau yang saya dapat berikan bahwa saya sukses memberi motivasi kepada mereka. Jadi siswa itu ketika disuruh ke depan itu langsung siap, nah itu dikatakan berhasil.
Apakah ada pendukung lain agar strategi yang akan Bapak terapkan itu berhasil? Ya mungkin tadi saya akan kolaborasikan mungkin atau sertakan dengan berbagai atau misalnya atau mungkin sekarang ada ya di digital ya Bu, di digital ada kalau saya suka pakai woodboard, jadi di sana siswa bisa kalau punya kelompok atau apapun ke depan itu diacak tanpa kita yang bikin, tapi langsung ketika diklik itu langsung terjadi pada seseorang. Iya. Jadi itu lebih menarik kayaknya supaya dengan mengkolaborasikan teknik mengkolaborasikan informasi IT yang teknologi pada pembelajaran itu mungkin akan lebih menarik dan memotivasi siswa. Nah, kira-kira rencana Bapak untuk perkembangan ini apa? Ya mungkin secepatnya sesuai jadwal pelajaran yang sekiranya memang ada mata pelajaran atau materi yang mengharuskan siswa untuk dalam tujuan pelajarannya memperhatikan ke depan akan segera saya laksanakan bersama. Jadi Bapak akan sesegera mungkin mempraktikkan area pengembangan, yaitu tadi memotivasi siswa agar lebih percaya diri ke depan dengan tekniknya itu mengkolaborasikan dengan berbagai teknik ya, dan menerapkan teknologi pada pembelajaran. Itu seperti itu ya Pak. Apakah ada aktivitas pengembangan yang lain selain memotivasi murid? Saya kira mungkin saya akan coba dulu yang itu, yang lain. Jadi sudah cukup ya Pak ya untuk pengembangan selanjutnya, mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik sehingga menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi murid-murid. Demikianlah percakapan pasca observasi kali ini. Mohon maaf apabila dalam kesempatan kali ini banyak salah-salah kata dari saya kepada Ibu, kepada Bapak, mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatan waktunya, dan baiklah kita akhiri saja percakapan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.